Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Alifatur Rahmana, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 06210825456. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 3 Lopang di kelas 4 dengan mapel Pendidikan Agama Islam dengan materi menyambut usia balik. Berikut kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, masih semangat ya? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, sekarang kita berdoa dahulu kepada ketua kelas. Dipersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang coba tengok. Sampingnya ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua? Oke, di absen Bu Alifah dulu ya. Ahmad Galang. Ahmad Gilang. Rendra. Aisyah. Hadir semua ya. Sekarang sebelum dilanjut kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Sekarang semuanya coba berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Satang ji padamu tanah airku Indonesia. Ya, duduk kembali. Oke, hari ini kita belajar agama Islam bab 4. Kemarin kita sudah belajar 5 Asmaul Husna. Yang pertama ada yang kedua As-Salam, Al-Aziz, Al-Hudus, Al-Mu'min. Sudah dipahami, sudah mengetahui. Sekarang kita lanjut ke bab 4. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang pertama kita menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut fikih dan biologi. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dengan benar. Ya. Sebelum dilanjut ke materi, sekarang ditanya Bu Alifah, sampean dari TK sampai SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, apakah berbeda? Berbeda. Di bab 4 ini kalian belajar mengenai balik, ya, mengenal masa balik. Balik itu sudah dewasa. Kalau sampean kelas TK sampai kelas 4 aja berbeda, apa yang beda? Apa yang membedakan? Tinggi badan, apa lagi? Usia? Fisik. Apa?
Ada lagi? Berat badan, Bu. Saya kemarin kecil, sekarang besar. Ya, itu juga pertumbuhan. Apa? Pertumbuhan. Wes. Nanti sebelum dijelaskan, sekarang coba kalian menyimak video. Nanti kalian lihat dan diperhatikan. Di situ ada apa? Balik itu bagaimana ya? Terus kalau perempuan sama laki-laki kalau menginjak masa balik itu apakah sama atau berbeda? Ya, karena laki-laki sama perempuan itu beda, sudah bisa dilihat. Kalau perempuan biasanya pakai apa? Jilbab. Kalau laki-laki peci, kopiah, itu dalam segi luarnya saja. Kalau segi dalamnya berbeda. Nah, oke, sebelum dimulai kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat pagi. Yes. Ulangi lagi. Semangat pagi. Yes, bisa, luar biasa bisa. Wes, ya. Siang-siang kok tepuk semangatnya pagi, Bu. Iya. Karena meskipun siang kita juga harus tetap semangat seperti pagi hari. Kalau kalian di pagi hari selesai bangun tidur, mandi terus berangkat sekolah, jelas semangat karena masih pagi. Sama juga halnya kalau siang juga kita harus semangat. Nggak boleh loyo, nggak boleh ngantuk karena capek ya. Oke, kita lihat videonya dulu ya. Coba diperhatikan. Tadi sudah melihat? Siapa tadi yang di video tadi? Rena. Rena takut karena apa? Karena celananya ada merah-merahnya. Dia panggil teriak, Bunda. Kenapa? Kok ada merah-merahnya? Ternyata dia sudah menginjak masa pubertas atau menstruasi. Ya. Sekarang coba kamu amati. Di sini ada perkembangan dimulai dari balita. Biasanya kalau balita, kalau ambil makan, bisa sendiri? Tidak bisa, dia minta ambilkan. Bertumbuh, dimulai dari anak-anak, terus lalu bisa sekolah, sampai akhirnya menjadi kakek. Ini adalah proses pertumbuhan. Ya, nanti kita akan menjumpai yang namanya dari kecil seperti kalian kelas TK, terkadang masih ada yang masih ngompol kemarin waktu kelas TK? Nggak ada. Oke. Terus sekarang sudah besar, ya kan? Sudah besar, sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, itu dinamanya perkembangan. Oke. Kalau samen berhadas berarti belum mandi, belum suci. Kalau perempuan biasanya menstruasi itu berapa hari? Berapa? 7 hari. Selama 7 hari ini ada larangan yang tidak boleh dilakukan. Ya, yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh mengaji, tidak boleh sujud syukur atau tilawah, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, atau berdiam diri di masjid karena samen sedang berhadas besar. Kalau berhadas besar tidak boleh melakukan itu. Terus kapan Bu saya boleh melakukan itu? Kalau sudah bersih, sudah mandi, samen boleh melakukan sholat. Kalau enggak sholat bagaimana Bu? Apa yang saya lakukan? Sholawat boleh. Memperbanyak sholawat supaya kita selalu terjaga dari godaan-godaan setan atau kejahatan. Oke, sudah paham sekarang ya? Coba sekarang dikasih Bu Alifa kuis. Ada kuis ya. Ada permainan.
Ada yang mau maju ke depan? Siapa? Oke, dimulai dari Rena dulu. Ren. Nanti kalau mau maju dikasih Bu Alifa bintang kalau perempuan. Kalau laki-laki bulan, tapi dalamnya juga ada bintangnya. Ayo, ada yang mau? Yang berani maju siapa? Dimulai Rena dulu aja, maju Ren. Kamu pilih nomor berapa? Nanti kamu jawab pertanyaannya. Ayo. Kamu tekan pilih nomor berapa? Nomor berapa? Coba tekan lagi. 2. Oke. Ayo. Dibaca yang keras. Yang bukan tanda-tanda balik bagi laki-laki adalah Apa? Yang bukan. Oke. Ya. Oke. Betul. Saya kasih ya tepuk tangan ya untuk Rena. Ayo sini Rena. Oke, sudah. Nomor 2, dilanjut Galang dulu. Nomor berapa Mas Galang? Berapa? 5. berikut ini diwajibkan bagi seorang yang telah balik untuk melakukannya. Kecuali A. Oke, berapa? A. Betul. Tepuk tangan Mas Gilang. Dilihat sekarang. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih tadi belum ada, itu ada 3. Apa Mas Afif? Kalau bisa nanti tak kasih nih. 1 apa? 2. 3. Oke, tepuk tangan untuk Mas Afif. Nah, sini Mas. Diingat, tanda balik ada 3. Menurut ilmu fikih. Yang pertama, mimpi. Untuk laki. Yang kedua, untuk perempuan. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Ini bisa untuk laki-laki dan perempuan. Sekarang coba kita biar nggak ngantuk, kita semuanya tepuk. 1, 2, 3. Kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita? Telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib syariatnya. Oke. Sekarang kita buat 2 kelompok. Ada kelompok laki-laki, ada perempuan. Nanti ada dikasih Bu Alifa lembaran kisah, cerita. Laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Nanti dimusyawarakan setiap kelompok. Sekarang yang perempuan pindah ke sana, yang laki-laki pindah ke sini. Tasnya di bawah. Sudah. Hari ini Bu Alifa punya 2 tugas. 1 tugas untuk laki-laki, 1 tugas untuk perempuan. Tugasnya adalah membaca cerita atau kisah. Kisah ini menceritakan tentang mimpi basah dan haid atau menstruasi. Selesai membaca salah satu dari kalian, nanti ditanya Bu Alifa ya. Mimpi basah berarti laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Coba ini dibaca. Nanti dibahas sama temannya.
Sudah semua? Sudah. Sekarang kalau perempuan berarti tentang apa? Menstruasi. Berapa berarti? 5 ya? Oke. 5. Coba dibaca. Dibaca sendiri. Yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Didengarkan, Mbak Alifa pengen dengar. Coba sekarang kalian bermusyawarah tentang cerita tadi. Yang diceritakan tadi itu tentang apa? Samen tanya jawab dengan temannya. Ngobrol. Oh iya, tadi menceritakan kayak gini. Berarti kalau laki-laki ditandai seperti ini, kalau perempuan ditandai dengan seperti ini. Ya. Coba bisa musyawarah? Bisa, ya. Nanti perwakilan dari laki-laki maju ke depan, yang perempuan juga maju ke depan satu. Sambil bawa tugasnya. Sekarang dikasih nama dulu, kertasnya dikasih nama, terus dikasih penjelasan. Sekarang yang perempuan, ditandai dengan menstruasi. Di situ tadi yang diceritakan, siapa yang merasakan sakit perut, dijawab oleh salah satu. Rena, siapa? Nah, Aisyah. Dia merasa apa? Sakit perut dan merasa lemas. Dia tahu kalau dia sedang menstruasi itu waktu kapan? Waktu kapan? Mau sholat subuh setelah bangun tidur. Di situ ekspresi Aisyahnya bagaimana? Sedih apa kaget? Kaget karena baru pertama kali. Apakah Aisyah juga takut di situ? Apakah takut? Takut atau tidak di sini? Aisyah takut karena baru pertama kali keluar warna apa? Merah terang atau kecoklatan dan berlendir dan bau. Apakah laki-laki juga wajib tahu? Wajib tahu. Tapi sekedar tahu karena yang perempuan yang merasakan. Itu tentang menstruasi. Coba sekarang hasilnya yang kalian tulis tadi dikumpulkan di depan. Ayo, dari sini dimulai Afif, ditaruh situ. Dikumpulkan di Azam. Terus yang perempuan dikumpulkan di Rena. Yes. Azam ditaruh ke depan Zam. Tugas yang kedua, bawa gunting semuanya. Bawa, terus bawa lem. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Ya, nanti dapat satu. Sekarang dibagikan dulu, baru nanti dijelaskan tugasnya. Sudah kebagian semua? Sudah. Sekarang tanda balik. Yes. Ini ada kosong. Ini adalah tempat kosong. Ini nanti kamu gunting sesuai garis sebelah. Selesai itu kalian tempel di buku tulis. Terus kok kosong, Bu? Ini untuk apa? Nah, selesai itu kita sesuaikan. Nah, sesuaikan tanda-tanda balik itu apa saja untuk perempuan dan untuk laki-laki. Selesai itu, kalau selesai ditempel ini digunting. Yang tengah, tanda balik ini ditempelkan di tengah. Yang semuanya tidak usah ditempelkan. Semuanya ini di belakang lembar kerja kalian ini, LKPD ini, ada tulisan. Tulisannya apa? Menjelaskan tentang ini. Contohnya tanda balik wanita. Yang pertama, menstruasi. Berarti di belakang darah ini ditulisi menstruasi.
lasi. Yang kedua, 15 itu berarti apa? Berarti berumur 15. Yang laki-laki juga sama. Terus lagi, bernyanyi, berarti suaranya Bu yang besar. Iya, suaranya menjadi besar. Ditulis di belakang. Berarti ini ada tulisannya, nanti ini disesuaikan. Bisa atau tidak? Ada yang tanyakan? Tidak, berarti sekarang dikerjakan. Selamat mengerjakan. Yes, Azza maju ke depan. Ayo. Dibaca di situ, tanda balik ke hadap ke temannya. Ya, satu apa? Gambarnya sesuai gambar. Ya, lanjut. Ya. Kasih nomor. 2, suara membesar. 3. Lanjut. Ya. Lanjut. Oke, sudah? Sudah, tepuk tangan untuk Azam dulu. Apa? Sini. Tanda balik untuk. Oke. Disebutkan dulu. Tanda balik ini. Tanda balik untuk perempuan. Berumur 15 tahun. Keluar darah. Suara membesar. Makan banyak. Payudara membesar. Tumbuh rambut. Ya, tepuk tangan untuk Rene. Yes, sudah semua berarti ya? Alhamdulillah, berarti kalian semua sudah paham. Sekarang, diulangi lagi. Tata cara mandi besar. Untuk mengulas pembelajaran hari ini supaya kalian ingat. Yang pertama, kali kita harus mencuci kedua telapak tangan. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Membersihkan tangan kiri dengan Bisa tepuk wudhu? Coba tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Biasanya kalian sering berwudu kan? Iya kan? Berwudu itu bukan hanya untuk sholat saja, tapi juga untuk kalian melakukan hal-hal kebaikan. Seperti halnya kalian belajar, mengaji, tidur, itu juga harus berwudu. Terutama untuk mandi besar, harus melakukan wudu dahulu. Yang keempat, yang kelima, barangkali ada waktu keramas, mandi besar itu harus keramas. Kalau keramas itu seluruh badan harus basah. Nggak ada kupingnya, nggak oleh, nggak dibasahi, nggak boleh. Semua harus basah. Yang keenam, menuangkan air pada anggota tubuh seperti sampean biasa keramas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sela-sela tangan kanan, kaki kiri, kanan, kaki kiri juga bersihkan. Ada yang tanyakan tentang menginjak masa balik? Sudah paham ya? Sudah. Kalau menyambut usia balik ini ada dua metode. Yang pertama, kalau menurut ilmu fikih itu saat umur 15 tahun kalian sudah menginjak masa balik. Kalau menurut ilmu biologi ditandai dengan perubahan pada diri kalian saat suaranya membesar, dadanya membidang, tumbuh jakun, apalagi tumbuh rambut bukan hanya di ketiak saja. Bu, saya kumisan.
berarti ini sudah termasuk. Ya, terus mimpi basah. Kalau perempuan bukan hanya menstruasi saja, tapi payudara juga membesar. Kita sebagai perempuan nggak boleh malu, tapi juga kita memiliki kewajiban untuk menutup aurat. Aurat perempuan harus ditutup, bukan tangan saja yang harus dibuka, bukan. Tapi kepala sampai mata kaki itu kalau bisa harus ditutup dengan berbusana yang sopan. Yang pertama menstruasi, yang kedua di situ tumbuh rambut. Apalagi dadanya juga. Kalau membidang itu laki-laki, kalau perempuan itu payudara. Oke. Selanjutnya pelajaran hari ini dari awal tadi ada pengertian, tujuannya tadi menyebutkan tanda-tanda usia baliknya tadi sudah semua ya. Terus mengenal tanda usia balik dari pandangan ilmu fikih tadi sudah. Kalau ilmu fikih tadi diulang lagi, berumur 15 tahun. Kalau perempuan, kalau ilmu menurut biologi, dengan perubahan tubuh. Larangan juga untuk laki-laki kalau selesai mimpi basah itu lalu bergegas untuk mandi wajib. Tidak usah menunggu 2 hari, 3 hari, langsung mandi wajib. Kalau perempuan nunggu selesainya hari apa, berapa hari, tidak boleh langsung. Kalau bersih baru kita melaksanakan mandi wajib. Ada lagi apa yang ditanyakan? Sudah? Sudah. Oke. Sekian pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jadi yang belum tahu sekarang sudah tahu. Antara laki-laki dan perempuan, kalau sudah balik tidak boleh terlalu berdekatan. Apalagi kalau mengajinya sudah Al-Quran, kalau kita dipegang temannya, nanti sudah batal. Kalau batal wudhu lagi kalau kita sholat atau mengaji. Oke. Untuk pelajaran minggu depan kita akan bertemu lagi dengan pembelajaran pelajaran dari Mekah, hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah ya. Oke, sekarang bukunya bisa dimasukkan dulu. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Yang kertas di meja, di bawah meja, yang jatuh tadi bekas kalian mengunting, dibuang ke tempat sampah dulu. Ayo, kita tidak boleh pulang dalam keadaan kotor. Duduk yang rapi sekarang. Masih ingat dengan tepuk anak soleh? Ingat ya. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin, orang tua, dihormati, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes, tolong diingat, dimanapun kalian berada, nanti kalian berada, jangan sampai kalian membuat teman kalian menangis. Nggak boleh jahil-jahil, ya. Yes. Sudah, sekarang dipimpin doa oleh tadi Mas Azam, sekarang ganti Mas Afif. Ayo. Berdiri, gerak. Siap, gerak. Dekat, gerak. Gerak, duduk kembali. Sudah mulai. A'udzu billahi minas syaitonir
Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sampai di sini. Kita akan berjumpa esok hari lagi. Nanti kalian pulang dengan hati-hati. Kalau membawa sepeda nggak boleh kebut-kebutan. Kalau jalan kaki lewat di seberang jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.